Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan bahas Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics ya. Kemarin kita bahas DCWT sesi pertama, baru upload di YouTube, tiba-tiba keluar news ya, news bahwa Donald Trump ditembak lagi ya, atau lebih tepatnya ada upaya penembakan lah, karena kali ini lebih nggak sedekat waktu itu ya. Waktu yang kemarin kan kita tahu Donald Trump lagi speech, lagi rally for his campaign ya, tiba-tiba ditembak, itu literally kalau dia nggak, kepalanya dia nggak belok ke kiri, itu dia meninggal. Nah, tetapi kayak ini lebih nggak se-ekstrim itulah ya. Dimana si Donald Trump ini lagi main golf, tiba-tiba ada tembakan ke arah ya lapangan golf lah begitu. Dan orangnya kayak ini ketangkep. Namanya itu Ryan Wesley Ruth ya. Nah, nanti ya mungkin dalam beberapa hari ke depan akan keluar official statementnya ngapain dia menembak si Trump dan seterusnya lah begitu ya. Tapi gila sih dipikir-pikir, kapan terakhir kali ada capres ditembak sampai 2 kali ya, mau dibunuh 2 kali. Gila sih ya. Kalau capres terakhir yang ditembak dan meninggal tuh ini ya, Bobby Junior. Sorry, bukan Bobby Junior, tapi Bobby Kennedy ya. Adiknya si JFK, adiknya JFK. Dia tuh lagi nyapres dan ditembak sampai meninggal, seingat gua. Kalau presiden US yang terakhir kali ditembak itu kayaknya, kayak kalau nggak salah ya, kayaknya itu Ronald Reagan di tahun 80-an ya. What a time to be alive ya. Kita sekarang capres ditembakin udah kayak target praktis aja ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan ngaruh ke market? Ya kemarin sebenarnya ada sih pengaruhnya ya, tetapi dibilang gede banget juga enggak. Hanya koreksi 1,55% dan enggak langsung saat ditembak langsung turun juga sih ya, tapi ada lah, dibilang pengaruhnya ada tapi enggak terlalu signifikan. Nah, sekarang pertanyaannya secara TA seperti apa? Secara TA kita bisa lihat di sini Bitcoin daily close di atas dari di bawah dari 58.455 ya, artinya lagi-lagi satu support jebol begitu ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan EMA 20 dan struktur 57.600-an yang sekarang sedang confluence sebagai support berhasil menahan Bitcoin ya. Nah, apakah struktur ini bisa membuat Bitcoin retest lagi ke atas, mungkin ke BSB lagi dalam waktu dekat? We'll see, ya. Nah, untuk di weekly sendiri ya, Bang, mungkin nggak sih Bang? Ada beberapa yang nanya, Bang, mungkin nggak sih ini udah retest lagi? Ya mungkin aja. Di sini retest 2 kali ya. Ini retest sekali. Terus kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, retest lebih dari sekali pun sering terjadi. Seperti di sini 1, 2, 3, 4 ya, lalu di belakang lagi. Contohnya itu di sini ya 1, 2, 3. Tapi ya di waktu bersamaan bisa juga cuma sekali terus membuat lower low gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sih tetap akan mengingatkan bahwa TCI main scenario-nya masih bearish. Bukan karena ke reject, tapi as simple as sebelum BSB di reclaim dan mantul, historically speaking Bitcoin akan tetap bearish begitu. Jadi kalau kita sih bukan karena tebak-tebakan. Kita pakai statistik aja ya. Jadi kita bisa di sini dari cycle ke cycle, selama Bitcoin masih belum berhasil mantul seperti di sini, lalu kalau kita cek lagi mantul tuh di sini ya. Nah, sebelum terjadi pantulan di BSB, ya, reclaim itu masih baru setengah jalan ya. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang membuat orang tuh, apalagi yang gampang FOMO tuh kena mulu begitu, karena masih butuh konfirmasi, udah terburu-buru bilang ini akan di all time high gitu. Ya hati-hati aja sih, hati-hati. Apalagi di cycle ini ya. Cycle ini tuh mirip seperti di 2018 ingat gua. Yes, 2018 dimana kita bisa lihat di sini ya. Di 2018 itu dia ada fake out di Februari 2018 dan fake out lagi di ini ya di 16 Juli 2018. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang market kadang-kadang memang suka seperti ini. Dan ya kalau ditanya apakah apakah fake out ini gara-gara institusi atau bukan? Ya kalau menurut gua sih dulu para bandar juga ya udah sering sih nge-fake outin kita juga gitu sebelum ada institusi. Dan mungkin gini, banyak orang berpikir bahwa oh oh ini gara-gara institusi jadi mereka berusaha supaya kita tuh nggak beli Bitcoin begitu ya. Sebenarnya itu narasi seperti itu sudah ada dari cycle-cycle sebelumnya. Cuman ya bedanya dulu fokusnya ke bandar. Bandar sengaja pengen ngocok market supaya kita buy high sell low begitu. Tapi ya
Kalau menurut gue sih simpelnya satu aja. Menurut gue itu memang sifat market. Market itu ingin membuat kita nyangkut, ya udah nyangkut hilang harapan cut loss, udah cut loss, dia ngepam lagi. Nah udah ngepam, lu kemakan lagi sama pamnya, beli lagi di atas, terus ya diulang lagi. Itu that spiral ya, terus keulang. Nah at some point orang akan apatis. Nah sifat apatis itu biasanya akan mulai muncul saat bottom sudah nggak terlalu jauh gitu ya. Itu yang gue rasakan di 2022 kemarin. Ya, di masa-masa ini orang tuh udah apatis. Kripto tuh pip ya, udah keluar kebun binatang semua ya. Dan setiap orang yang membahas kripto itu akan dihina-hina gitu. Wah, tahu apa lu? Wah, kripto itu scam, itu semua tuh ponzi. Orang langsung udah kayak robot ngulang-ngulang kata-kata seperti ini tuh seperti tulip di ini dulu di Belanda ya, wah sama percis, padahal mereka nggak tahu konteksnya gitu. Mereka nggak tahu konteksnya, mereka nggak tahu gimana cara Bitcoin itu di-mine, gimana net issuance BTC dan seterusnya. Pokoknya mereka udah marah, mereka minus, mereka rugi, mereka beli pucuk terus dan cut loss lagi ya, buy high sell low begitu ya. Nah jadi itu mungkin salah satu hal yang ingin gue point out juga, kita jangan pakai emosi begitu ya. Investing itu jangan pakai emosi. Nah salah satu cara paling mudah supaya nggak pakai emosi adalah gimana? Ya satu, jangan pakai uang panas. Karena pakai uang panas itu akan sangat membawa emosi. Ya, dan hindarilah cara berpikir seperti ini. Aduh, nih gue masih ada duit nganggur nih. Gue bentar lagi, ya bener sih gue harus bayar kosan atau bayar mungkin cicilan rumah. Tapi, wah kayaknya kripto udah pasti nih bakal ngepam atau udah pasti nih bakal ngedam. Lo masuk ini market, ujung-ujungnya nyangkut. Nah, di situ lalu akan bingung 7 keliling ya. Udah bingung 7 keliling, ya biasanya kalau udah kayak gitu penyakitnya adalah market akan bergerak tidak sesuai dengan harapan lo. Gitu. Itu udah terlalu banyak seperti itu terjadi. Dan bukan cuma di kripto. Gue udah dengar cerita ini adalah cerita lama di berbagai macam jenis market. Forex sering kejadian, ya. Komoditas sering, indeks sering. Ya, jadi bukan cuma penyakit kripto, ini penyakit para trader aja in general. Begitu. Makanya kenapa gue bikin 3 golden rules. Karena gue rasa dari gue berarti berapa tahun ya? Udah kalau kripto kan 2016 ya, 2016 tuh berarti kan sekarang udah lumayan lama juga ya, udah 8 tahun berarti ya itu kripto. Forex sebelum itu gue udah mulai belajar juga ya, beberapa ya anggaplah kurang lebih kayak 10 tahun lah ya, 10 tahun gue berkecimpung dalam dunia trading investing gitu ya. Itu adalah stereotip yang sering kali terulang begitu. Makanya kenapa gue bikin 3 golden rules, itu adalah 3 hal yang sering sekali dilanggar sama trader dan investor yang gagal begitu ya. Jadi makanya 3 golden rules itu bukan cuma sekedar gua jual ludah gitu, enggak, itu tuh benar-benar hal yang terlalu sering gue lihat di market, itu pattern yang terus terulang. Kalau lu melanggar 3 aturan itu ya, salah satunya aja itu pasti akan berantakan ya. Mungkin buat lo yang sudah nonton DCWT setiap hari udah tau lah 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, terdengar kayak ngapain sih, udahlah itu cuma sekedar ngomong aja jargon gitu ya. Padahal bukan. Itu benar-benar inti dari ya kalau kita pengen benar-benar sukses di trading gitu ya. Oke. Selanjutnya takut kelamaan nih ya, kita bahas dulu economic calendar. Hari ini kita akan keluar 2 data penting, yaitu core retail sales dan retail sales. Ini semuanya keluar setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini atau mungkin ya jam 11 di mana US market open, hati-hati ya, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Kecuali lu agresif. Kalau lu agresif ya monggo, mau ride the waves silahkan begitu ya. Ya mungkin kayaknya gue ada ekstra saran lagi untuk yang para orang-orang agresif gitu. Mungkin pertimbangkan untuk taruh SL. Nah SL ini bisa macam-macam. Lo bisa stop loss-nya itu misalkan dengan minus. Kalau gue udah minus 5% dari margin, gue cut loss. Bisa. Atau lo mau pasang SL-nya di struktur yang menurut lo kuat, silahkan ya. Tapi ya mungkin buat lo agresif ya mendingan pakai safety belt ekstra lah, kasar seperti itu ya. Dan yang lebih gila sebenarnya tuh lusa sih ya. Lusa itu kita akan ada keputusan dari the Feds ya, dan bukan cuma keputusan tapi akan ada FOMC meeting, ada FOMC conference juga. Jadi itu udah kayak combo ya, jab straight hook semua keluar lah itu ya.
Nah, jadi ya siap-siap karena tanggal 19 lusa berarti lusa tapi subuh. Jadi ya siap-siapnya harus dari besok sih sebenarnya ya. Jadi ya siap-siap akan ada kemungkinan terjadi volatility. Kalau saran gue sih lagi-lagi satu jangan mencoba untuk mengalahkan market dengan cara buka posisi long, buka posisi short gila-gilaan. Kalau mau iseng ya silahkan terserah karena ada yang nanya bang kalau iseng boleh nggak bang? Ya boleh-boleh aja tapi daripada duit iseng lu masukin ke situ mendingan buat DCA sih kalau gue. Tapi yang pasti jangan sampai lu berharap dengan satu event tertentu gitu ya. Wah, event cartridge udah pasti ngepam, gua ngelong terus gua kaya sehari. Aduh, itu adalah mindset yang udah terlalu sering terjadi dan itu dari zaman forex pun banyak yang melakukan itu. Kita tunggu nih ada event tertentu misalkan bisa NFP, unemployment rate, bisa initial jobless claim, apapun itu tinggal lu fill in the blank aja. Apa yang mau dijadiin data penting. Udahnya lu beranalisa sendiri, ngelong atau nge-short ujung-ujungnya jatuhnya jadi kayak judi gitu. Oh, kita long udah pasti. Soalnya ya adalah analisa A sampai B gitu ya. Ngelong nih, seret. Tiga ditonton sampai kayak nonton ini sampai nonton hasil kayak hasil apa ya? Kayak hasil di TV aja gitu lu nonton gitu tunggu 3, 2, 1 der. Taunya market antara sesuai sama harapan lu atau enggak. Ya kalau gitu bukan investasi namanya, itu berjudi. Nah, jadi gue sangat tidak menyarankan untuk jaga lilin gitu. Mau long maupun short ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makroekonomik pada hari ini. Sekali lagi ya, kalau kita ngomongin secara TA, nyaris lupa indeks dolar ya. Indeks dolar kondisinya itu sekarang mana indeks dolar? Lewat. Oh, ini dia indeks dolar ya. Indeks dolar itu kondisinya jebol ya, jebol dari 101,027. Berarti double topnya sepertinya legit beneran masuk ke kategori double top ya. Nah, sekarang ya tinggal kita lihat kalau ke reject 2 kali di sini ya, berarti kita akan kemungkinan lanjut turun ke bawah lagi ya. Dan untuk untuk Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Kalau gua perhatiin setiap kali Bitcoin mulai ada koreksi sedikit aja ya Bitcoin dominance nih. Nah, biasanya orang akan mulai lagi keluar altcoin season. Apakah ini altcoin season? Apakah ini altcoin season? Ya. Kalau gue sih ingetin satu aja, reminder satu aja. April Maret kemarin juga ya kalau kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance koreksi lebih gede ya. Setiap kali turun altcoin season, setiap kali turun altcoin season. Tapi lo nggak ngelihat ini membuat suatu higher low, higher high, higher low, higher high. Lo lihat sendiri trennya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai gampang kemakan. Dan yang seremnya satu, setiap dibilang turun sedikit altcoin season disuruh all in. Aduh, all in di altcoin ya. All in di altcoin. Silahkan coba lu lihat sendiri. Altcoin di bulan April Maret berapa bandingkan sama BTC. Dari Bitcoin dominance yang kita bisa lihat, ya dia kehajar habis-habisan. Begitu. Ya, jadi jangan sampai gampang kemakan dengan setiap kali terjadi koreksi di Bitcoin dominance. Wah, udah nih altcoin season, waktunya all in di altcoins. No. Ya, please jangan lakukan kesalahan yang sama diulang-ulang gitu ya. Karena kalau kesalahan yang sama diulang-ulang tuh namanya keledai ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lu melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link referral kita di
bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sebenarnya udah ada setup posisi futures ya. Tepatnya adalah posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya jelas di angka 58.455 ya. Jadi jangan lupa untuk pasang target TP-nya, tapi ingat sudah dekat-dekat ke economic calendar ya, akan keluar data core retail sales dan retail sales tanggal 8. Pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Oke. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya berarti di EMA20 atau di 57.600-an. Itu untuk posisi spot pertama. Yang kedua di 55.100-an dan yang ketiga di 54.000. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia kemarin ya dibilang spinning top lumayan sih ya. Lumayan mendekati spinning top walaupun wick ke bawahnya lebih rendah sedikit. Nah, spinning top ini menunjukkan kebingungan di market dan dengan bentuknya bearish maka lebih biasnya ke bawah begitu. Itu ya apa namanya sifat dari candle bearish spinning top ya. Untuk posisi futures nggak ada setup ya karena lu bisa lihat sendiri jebol langsung. Nggak ada apa namanya belum ada retest lagi. Nah, untuk posisi spotnya Bali Bandnya di 2223, 2177 dan di 2123. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum yang walaupun futuresnya masih belum ada ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, jangan lagi untuk para ini mungkin lebih ke para newbies ya. Untuk para newbies kalau gua perhatiin penyakitnya masih mirip-mirip sih sebenarnya ya. Penyakitnya itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti sekarang udah aman belum masuk bang? Sekarang udah aman belum masuk bang? Maksudnya aman tuh gimana? Ya, apakah maksudnya mau buat all in? Kalau itu udah pasti tidak akan pernah aman gitu ya. Karena orang yang menebak-nebak bottom di mana akan menjadi orang yang sangat ironis karena dia akan bilang last bottom lagi, last bottom lagi, last bottom lagi. Setiap turun signifikan last bottom ya, udahnya turun lebih dalam lagi, turun lebih dalam lagi, turun lebih dalam lagi ya. Jadi tugas kita bukan tebak-tebakan ya. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market begitu. Dan ya lagi-lagi DCA ya. Ini garis-garis biru ya, garis-garis biru ini bukanlah hiasan, ini adalah tempat kita untuk melakukan akumulasi. Nah, tapi akumulasinya jangan all in. Begitu. Sekali lagi gue ingatkan caranya simple banget ya. Anggap lo punya gaji misalkan ini biar gampang aja ya 10 juta misalkan sebulan ya. Gaji 10 juta sebulan. Nah, kalau gue lebih suka menggunakan aturan 50-30-20. Ini gue udah pernah bikin spesifiknya, detailnya di video Wejangan with Toshi. Buat lo yang pengen dengar lebih panjang silahkan bisa nonton ke video itu ya. 50% untuk kebutuhan ya, 30% untuk ya senang-senang, 20% untuk investasi. Jadi dari awal tuh udah dipisah gitu. Saat lo dapet duit nih ya, gajian terserah mau di awal bulan, pertengahan, akhir bulan, pokoknya udah digaji nih 10 juta misalkan, langsung dipisah dari awal. Jangan senang-senang dulu ya udah nanti gak usah dipikir dulu. Nanti itu adalah tipe orang-orang yang akan bingung lagi di akhir bulan, loh kok duit gua habis ya? Loh duit gua kok habis ya? Nah itu karena tidak dikasih posnya dulu dari awal. Itu kesalahan orang paling banyak, tidak dibudgeting dulu ya. Nah, jadi dari awal dipisah. 5 juta berarti untuk kebutuhan, 3 juta untuk senang-senang ya, senang-senang untuk kafe, beli baju dan seterusnya. Dan lo harus jujur. Lu harus bisa bedakan senang-senang sama kebutuhan. Karena kalau itu dicampur-campur, ujung-ujungnya hancur ya. Nah, udah gitu 20% untuk investasi. Nah, itu jangan sampai diganggu-gugat, udah dipakai buat investasi. Gitu. Dan gak harus semua kripto, lu boleh pecah lagi misalkan sebagian untuk misalkan beli SBN, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, monggo boleh untuk menyimbangkan misalkan porto kripto lu yang volatile gitu. Boleh ya. Tapi kalau udah komitmen 20% ya 20%, jangan ntar dia ambil dulu. Kalau ambil dulu terus, ujung-ujungnya ya nggak ada peluru untuk akumulasi. Setelah udah dapet nih, berapa? Misalkan kita anggap lo ambil setengahnya dari 20%, berarti lo ambil 1 juta ya. Nah 1 juta ini dibagi. Berapa? Ya kalau menurut gue sih lebih baik 10 lah. 5 menurut gue terlalu dikit. Berarti 10. Dibagi 10 berarti sekali nembak 100.000. Kita udah bahas di DCWT sekarang dalam kondisi 50%. Begitu. Berarti sekali nembak 50.000. That's it. Gitu. Jadi lu punya banyak, dia turun ya beli lagi, turun beli lagi. Banyak orang nggak sadar waktu dia average down, sesuai dengan namanya, harga average dia akan turun gitu loh. Ya, bandingkan sama orang all in. Berarti kalau all in kan lu pengen timing the market nih.
Udah nih EMA 200 daily udah pasti nih paten, setiap kena langsung mantul. Ya turun. Oh, aman-aman. Lower lagi. Udah gitu. Ya, sementara kalau lu di CA, ya saat dia turun lanjut lagi. Gitu. Ya. Oke, takut kepanjangan. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.